drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami ASIKB Channel. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman YouTuber semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah ruah, amin. Di video kali ini kita akan mereview Tol Cisumdawu yang telah dibuka diresmikan pada tanggal 15 Desember kemarin ya. Pembukaan Tol Cisumdawu ini dibagi dalam 6 segmen guys. Untuk segmen pertama dari pintu tol Cileunyi sampai pintu tol Pamulihan telah dibuka beberapa bulan yang lalu. Dan untuk segmen kedua dan segmen ketiga dibuka pada tanggal 15 Desember kemarin, yaitu dari pintu tol Pamulihan sampai dengan pintu tol Sumedang Kota. Dan segmen ketiganya dari Sumedang Kota sampai pintu tol Cimalaka. Untuk sementara dari pintu tol Pamulihan sampai dengan pintu tol Cimalaka tidak dikenakan biaya atau tanpa tarif, tapi tetap teman-teman harus menggunakan kartu e-tolnya ya untuk membuka gerbangnya. Dan ini adalah penampakan dari pintu gerbang tol Sumedang Kota. Jarak yang akan ditempuh dari pintu gerbang Sumedang Kota sampai gerbang Pamulihan sekitar 17,05 km guys. Dari pintu tol Pamulihan sampai pintu tol Sumedang Kota dioperasikan untuk semua jenis kendaraan. Dan pintu tol Sumedang Kota sampai pintu tol Cimalaka yang jaraknya 4,5 km itu hanya akan dioperasikan untuk kendaraan golongan 1. Jadi untuk kontainer, bis, dan mobil-mobil besar mungkin tidak bisa keluar lewat pintu tol Cimalaka. Ruas jalur tol Cisumdawu ini lumayan unik guys, karena tidak selamanya lurus. Cisumdawu ini kadang-kadang kita akan melewati pudunan, kita akan melewati tanjakan, dan akan melewati terowongan yang begitu panjang. Untuk bisa menikmati perjalanan ini, kami stay di kecepatan 60 km per jam sampai 70 km per jam ya guys. Dan video ini full durasi, tidak kami potong-potong sampai kita finish nanti di pertigaan antara Pamulihan dan Tanjung Sari. Teman-teman mungkin bertanya-tanya bahwa pembukaan tol Cisumdawu ini dibagi 6 segmen atau 6 seksi. Dari hasil yang kami rangkum dari berbagai sumber, untuk seksi pertama atau segmen pertama yaitu dari Cileunyi sampai pintu tol Pamulihan. Jaraknya sekitar 11-12 km. Dan tarifnya Rp11.000. Untuk segmen kedua yaitu dari pintu tol Pamulihan sampai dengan pintu tol Sumedang Kota, jaraknya sekitar 17,5 km. Untuk segmen ketiga yaitu dari Sumedang Kota sampai pintu tol Cimalaka, jaraknya 4,5 km.
Untuk segmen keempat, dari Cimalaka sampai Legok, panjangnya 8,2 km. Untuk segmen 5, dari Legok Panjang sampai Ujung Jaya, panjangnya sekitar 14,9 km. Dan segmen 6, dari Ujung Jaya sampai Dawuan. Untuk segmen 4, 5, dan 6, ruas jalur tol ini masih dalam tahap pembangunan guys. Jadi teman-teman mesti bersabar dulu ya untuk menikmati jalur ini. Mantap sekali ya guys pemandangannya. Terlihat pebukitan dan pegunungan begitu indah. Ada himbauan dari pengelola jalan tol untuk pengguna jalan tol dikarenakan masih baru, sehingga maksimal kecepatan diusahakan hanya sampai 80 km per jam dan minimum 60 km per jam. Kalau jalanan licin dikarenakan turun hujan atau turun kabut sehingga jarak pandang kita terbatas, idealnya kita stay di kecepatan 60 km per jam atau lebih rendah agar keselamatan kita tetap terjaga ya guys. Benar-benar menakjubkan ya guys pemandangan yang disuguhkan. Tapi kita harus tetap waspada dan berhati-hati ya guys. Dan kita jangan terlena dengan pemandangan yang disuguhkan. Karena yang namanya di jalan, bahaya tetap selalu mengintai kita. Suatu kehormatan buat kami apabila teman-teman merelakan waktunya untuk like video ini, men-share-nya, dan memberikan komentar di kolom komentar yang positif-positif ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa maju dan berkembang. Kita lihat di kiri kanan jalan tol masih ada para pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan proyek jalan tol ini.
Kita harus bersyukur sekali guys terhadap pemerintah, karena pengoperasian tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 ini merupakan dukungan dan bagian dari jalur Natal dan Tahun Baru. Nanti di depan kita akan melewati terowongan guys. Posisi terowongan itu antara Sumedang Pamulihan. Sebagai informasi aja, katanya lebar terowongan itu adalah 14 meter. Untuk panjangnya sekitar 426 meter. Ada juga yang bilang 472 meter. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi ya, bagaimana rasanya melewati terowongan yang ada di tol Cisumdawu ini. Mari tetap stay di channel ini sampai finish ya guys. Waktu yang ditempuh dengan kecepatan 60-70 km sekitar 20 menit guys. Kalau teman-teman dengan kecepatan 90-100 km per jam mungkin waktunya antara 10-15 menit nyampe gerbang tol Pamulihan. Dan bila teman-teman dengan kecepatan 110 atau lebih, bisa jadi nyampe gerbang tol Pamulihan antara 8-9 menitan ya, lebih cepat ya. Kalau teman-teman berkunjung ke suatu tempat atau daerah, tentunya teman-teman akan mencari oleh-oleh khas daerah tersebut. Adapun oleh-oleh khas daerah Sumedang adalah tahu Sumedang dan hui Cilembu. Nah, apabila teman-teman mau nyari sentral hui Cilembu, teman-teman silahkan keluar pintu tol Pamulihan. Di sana banyak para pedagang yang menjajakan hui Cilembu. Tol Cisumdawu ini akan terhubung dengan akses jalan tol menuju Bandara Kertajati yang posisinya berada di Kabupaten Majalengka. Sehingga dengan adanya tol Cisumdawu ini akan mengurangi waktu tempuh yang sebelumnya sekitar 3 jam perjalanan menjadi kurang lebih 1 jam perjalanan. Bagi teman-teman yang merupakan warga Kabupaten Sumedang, tentunya merasa bangga dong, karena di ruas jalur tol Cisumdawu ini dibangun terowongan kembar yang konon katanya merupakan terowongan jalan tol terpanjang di Indonesia. Dan ini merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan. Keren sekali ya guys. Inovasi teknologi pembuatan terowongan di Indonesia itu terus dikembangkan guys. Kenapa demikian? Karena pemerintah menyadari pentingnya keberadaan terowongan khususnya pada pembuatan jalan tol di Indonesia. Di Indonesia kan memiliki topografi yang beragam guys, dari mulai dataran rendah, perbukitan hingga pegunungan. Jadi
urusan terowongan itu pasti merupakan suatu hal yang penting dalam proses pembuatan jalan tol di Indonesia. Pembuatan terowongan kembar Cisumdawu ini menggunakan teknologi New Austrian Tunneling Method, disingkat NATM. Yang mana metode ini sukses diterapkan dalam pembuatan terowongan tol Cisumdawu yang berguna dalam menguatkan tanah sebelum penggalian. Untuk posisi terowongan kembar Cisumdawu ini berada di antara Kecamatan Rancakalong dan Kecamatan Pamulihan. Memang ini merupakan teknologi yang sangat luar biasa, guys. Bisa membangun terowongan sepanjang 472 meter dengan lebar 14 meter. Oke guys, sebentar lagi kita akan memasuki terowongan yang fenomenal ini. Tetap berdoa agar kita dikasih keselamatan dalam berkendara. Amin. Wow, sungguh sangat luar biasa guys sensasinya memasuki terowongan ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang terowongan kembar tol Cisumdawu ini? Kami persilakan teman-teman untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar.
Dan akhirnya nyampe juga kita di pintu tol Pamulihan. Berikut adalah penampakan dari gerbang pintu tol Pamulihan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum like, silahkan like video ini. Dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru.